الله يا الله 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 يا الله والصلاة على الخير الورى مصطفى يعرف الحق لأهل الحق وصل معه في طريق الطغى حيث ساروا فسعد من الطاق كلها بقدفه باهت من قضاءهم عرفت بهم نائم ولازم فينه فلنكن ضامها في البرية لا ضرب ولا سحاب في الخليقة سواه فالمولى والخير من همات عطاه جدوى عليهم بالرضا والسلام يا الله يا الله ربنا برضاه فاستعن بالساعة وشرب معه عليها أبرمنا بسلام الحلم حيث في مجال الصفا وقد نرعى الأمين
عند Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa kumpul pada Roha sore hari ini di kediamannya Ustadz Muslim, dan tempat ini dan pondoknya selalu jadi tempat yang penuh berkah. Allah selalu mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang soleh, selalu mendapatkan keberkahan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung mulai ngaji kitabnya. Kalau sore memang kita tidak baca Risalatul Mu'awanah,
Tapi kita misalnya baca kitab Idhahul Asrar Ulumul Muqarrabin, teks satu paragraf kecil yang mau kita baca sudah kita kirim ke Zubair, ke Ustadz Mazlum juga, saya kirimkan ini juga ya. Jadi kalau yang santri dengarkan aja, tapi yang asatid nanti bisa nyemak dari situ insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu, "Idza aradta an ta'rifa manzilatika 'inda Allah Ta'ala, fa'tabir dhalika bi manzilatihi 'indak. Wanzur ila shiddati ta'alluqi sirrika bihi, wa ihtimamika bi maradihi, wa kurhika lima yakrahu, wa muwalatika li ashabihi, wa mujanabatika li syirari halqihi. Inil amra ala hadha fahuwa al-aslul mu'tabar, wala tabni al-amra minka wala min ghairika ala al-a'mali dhahirah idla i'tibara bidhalik li'annaha qad takunu fil abrari wal fujari kama taqaddam. Ila akhir al-muqarrar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan ini kitab judulnya Idhahul Asrar Ulumul Muqarrabin, karya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Sekedar info aja, kitab ini kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu kitab ini hatam dua lagi. Jadi tidak pernah lepas sepanjang hayat beliau kitab ini. Sekarang kita akan bacakan sedikit. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan kita. Selama ini kan kita nyembah Allah Ta'ala ya. Kira-kira bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala? Bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala? Kalau kedudukan Allah di sisi kita jelas, Allah itu Tuhan kita, satu-satunya Tuhan. Kita tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Tapi kedudukan kita di sisi Allah itu gimana? Nah, dijawab di sini. Dia mengatakan, idza aradta an ta'rifa manzilataka 'indallahi ta'ala fa'tabir dzalika bi manzilatihi 'indak. Kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah Ta'ala di dalam dirimu. Gimana? Wandur ila syiddati ta'alluqi sirrika bihi. Lihatlah seberapa hatimu terikat kepada Allah Ta'ala. Wahtimamika bimaradi, dan usahamu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Usahamu seberapa penting ridha Allah dalam dirimu. Wa kurhika lima yakrahu, dan bagaimana kamu tidak menyukai semua yang tidak disukai sama Allah. Wa muwalatika li ashabihi, bagaimana kamu itu menjalin hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wa mujanabatika li syirari khalqihi, dan bagaimana kamu menjauhi orang-orang yang buruk di mata Allah Ta'ala. Ibnul amra ala hadha fahuwal aslul mu'tabar. Maka lihatlah, kalau kamu pengen tahu, ya tahunya dari sini. Ini adalah cara pokok untuk kita tahu gimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kedudukan Allah di dalam sisi kita semuanya. Wala tabdil amra minka wala min ghairik 'alal a'malil dhahirah illa tibara bidzalik. Dan jangan kamu mengukur, saya itu sudah sekian banyak ibadah berarti dekat sama Allah Ta'ala, atau orang lain yang mengukur, enggak. Kemudian amal-amal zahir juga tidak. Kenapa? Karena amal zahir itu siapapun bisa, baik yang abrar, yang baik bisa, yang fujar juga bisa. Nah, ini kan saya jelaskan di sini ya, satu persatu. Jadi ini mudah-mudahan kita semuanya, terutama yang ngomong ini, bisa mengamalkan insyaallah. Ini ilmu yang ada di kitab ini rata-rata ilmu berat, makanya Habib Abdullah Haddad senang. Nah, ini bahkan yang ngarang kitab ini sempat mikir, ini kitab kalau saya tulis
mesti ada yang paham enggak ya maksud ucapan saya. Sampai begitu, yang nulis kita tuh begitu. Kok mungkin orang zaman sekarang udah nggak paham maksud ucapan saya. Tapi memang harus kita pahami. Begini. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Suami istri. Ini umpama suami. Kita kalau pengen tahu gimana ya istri saya cinta sama saya, ya nanti suami nanti istri jawab, gimana aku di dalam hatimu? Sebagaimana kamu mencintai aku, ya aku mencintai kamu. Jadi kalau misalkan kamu tuh mau usaha misalkan 70% untuk nyenengkan aku juga akan usaha 70% untuk nyenengkan kamu. Kalau kamu mau usaha hanya 50% untuk nyenengkan aku juga 50% untuk nyenengkan kamu. Ini umpama suami. Sekarang ini urusannya kita sama Allah Ta'ala. Nah ini habibnya ngomong, kamu ngaku cinta sama Allah, keterikatan hatimu kepada Allah itu gimana? Contoh, kalau kamu mau berbuat sesuatu, jenengan tadi melangkah ke sini, jenengan pikir sebelum sampai ke sini ini apa? Allah, atau undangan, atau tidak enak kalau tidak datang, atau suguhannya Ustaz Mahzun. Komplit soal ini. Buah ada, tahu ada, kopi ada, gedang banyak, masya Allah. Yang jenengan pikirkan itu apa? Mungkin dia pikir Allah, tapi nomor kesekian, ya Allah juga menomor sekiankan kita. Mungkin kita tidak langsung mikir Allah, maka Allah juga nggak langsung mengabulkan doa kita ketika kita minta sama Allah. Jadi hubungan kita sama Allah itu tergantung nilai Allah dalam hati kita semuanya. Bagaimana kita ini berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang paling ini lah, yang paling gampang tuh begini aja, Ini saya dapat keterangan ini dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Keterangan yang paling gampang ini aja. Jenengan ngobrol itu paling lama berapa jam? Ngobrol 1 jam? Pernah ya? Lebih 2 jam? Itu kalau zaman dulu orang 120 menit ngobrol tidak manfaat itu sudah ditakziahi gitu. Kok enek mau nganggure kayak gini 2 jam ngobrol tidak manfaat gitu. Apalagi ada yang 3 jam, lagi ada lelekan dari isya sampai subuh. Wah ini tambah parah ini. Itu kira-kira yang jenengan obrolkan, selama umpama. Kita gini aja deh. Orang zaman ini kalau jagongan itu kira-kira berapa jam kira-kira? Anda tahu soalnya? Berapa jam biasanya? Untuk santri kalau ngobrol nyantai berapa jam kira-kira? Hah? Apa? 4 jam. 4 jam. Wis anggap 4 jam, ngomong sampai subuh isin gitu. Anggap 4 jam. Dari 4 jam itu Allahnya berapa persen? Dari 4 jam itu yang ngomongkan Allah itu berapa persen? Dikit. Rata-rata apa yang diobrolkan? 1, santriwati biasanya. Santri lanang ngobrolnya santri wedok. Umpama dosa guyu wis padha. Saya pengalaman jadi santri ini itu juga orang jadi santri. Wah juga. Ini dulu kan mungkin santriwati, ya sudah. Katakanlah berapa persen itu? 50% ya udah. Terus sisanya apa? Sisanya berhayal masa depan. So ben aku nek duwe duit, aku arep tuku tanah pas ning puncake Gunung Persis. Kowe ndak ngerti puncak gunungnya berarti gunungnya meledos sik dhewe. Jadi kan yang mungkin berhayal masa depan. Allahnya itu berapa persen? Ya, beliau mengatakan hal tak nasu bidzikrillah kama tak nasu bidzikrillah kita. Apakah kamu sudah merasakan senang ketika kamu membahas Allah, menyebutkan Allah sebagaimana kamu itu senang ketika kamu menyebutkan selain Allah? Itu patokan paling gampangnya. Paling gampangnya begitu. Jadi kalau memang urusannya urusan iman, ya kalau panjenengan yakin semuanya ini kita orang yang beriman. Benar apa enggak?
iman. Kita yakin alam ini wujud karena ada yang menciptakan, yang wujud ini yaitu Allah Subhanahu. Nah itu yakin, kita yakin, dan itu sudah modal kita untuk masuk surga. Untuk masuk surga, dapat jaminan surga udah dapat. Tapi kalau kita pengen dicintai sama Allah, ya lihatnya di situ tadi. Dalam obrolan kita sehari-hari, Allahnya itu berapa persen? Allahnya itu berapa persen? Ngobrolin Allah Ta'ala itu berapa lama? Dalam obrolan 4 jam itu ceritakan, alhamdulillah ya, kita ini harusnya syukur loh sama Allah. Banyak orang sama Allah tidak dikasih kesempatan mondok, kita sama Allah ditakdir mondok. Jadi ngelam Allahnya, muji-muji Allah itu berapa persen? Nah itu kalau kita banyak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, maka berarti Allah Ta'ala memang benar-benar, Allah Ta'ala juga mencintai kita semua. Begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini peristiwanya ya deket-deket ini, mungkin bulan Syawal ya, ini bulan Syawal. Itu sebelum Nabi SAW itu hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ini kan kita mungkin malam Selasa besok kan malam 1 Hijriah, gitu. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, beliau itu pertama kali hijrah ke Taif. Sampai di Taif, sampai ada di Taif, beliau itu datang ke 3 pembesar Taif. Cerita udah masyhur, ditolak Kanjeng Nabi Muhammad dengan penolakan yang lebih kasar dibandingkan penolakan orang Mekah kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu di Mekah dakwah itu sudah mentok-mentokan. Apalagi setelah wafatnya Abu Thalib, orang Mekah itu sudah nyerang fisiknya Kanjeng Nabi. Akhirnya ke Taif, dianggap orang Taif ini mungkin lebih baik dibandingkan orang Mekah. Ternyata orang Taif justru nolak dengan kata-kata yang lebih kasar dibandingkan orang Mekah. Namanya Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulan. Nolak. Kalau kamu gantung di Ka'bah sampai Ka'bah sobek gara-gara kamu terbang, kamu gandul di Ka'bah, saya tidak akan percaya kalau kamu itu. Yaudah, itu tokoh pertama, nolak. Tokoh kedua, ada yang bilang itu tokoh, 3 tokoh itu dari satu forum, di satu majlis, yang bilang itu beda tempat. Datang ke tokoh yang kedua, saya ini seorang nabi. Jawabannya apa? Allah tidak punya nabi lain selain kamu yang diutus. Lebih tidak enak lagi ya. Ke orang yang ketiga, saya tidak mau ngomong sama kamu, percuma, saya tidak akan jawab kamu, saya tidak ngomong sama kamu. Kalau kamu nabi, kamu terlalu mulia untuk saya ajak bicara. Tapi kalau kamu pendusta, betul pas saya ngomong waktu ngomong pendusta. Ini mereka ketiga-tiganya ini. Sama Nabi terus ya udah, kalau kamu nolak saya tidak apa-apa. Tapi saya ini mau dakwah, ya udah, kamu cukup diem aja, nggak usah ganggu saya mau dakwah. Dan jangan ceritakan pada orang Mekah kalau saya kesini. Apa jadi orang tadi? Ini hal pertama yang saya lakukan, saya akan bilang sama orang Mekah kalau kamu kesini dan kita sudah nolak kamu. 10 hari Kanjeng Nabi dakwah di Taif, 1 pun tidak ada masuk Islam. Jadi kalau pengen tahu dakwah, ya ini loh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu disambut oleh Badru itu baru ketika masuk Madinah. Sebelumnya udah dilempari batu. Kanjeng Nabi itu datang ke rumah sahabat disambut dengan makanan itu baru ketika di Madinah. Sebelumnya disambut pakai batu. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Apalagi saya, buat tambah tidak ada apa-apanya. Perjalanannya sudah mobil AC lagi. Di tol bisa tidur. Sampai di sini langsung suguhannya 2. Ini kalau saya minum makan semuanya tidak tahu ini tidak bisa keluarkan, tidak mengatur kalau ini. Jadi kalau kita lihat dakwah sudah enak, Kanjeng Nabi loh. Itu kan Nabi perjalanan dari Mekah ke Taif, setiap ada orang diajak masuk Islam, 1 pun tidak ada yang masuk Islam. Ini bisa bayangkan gitu. Sampai akhirnya ada tuh asal orang Taif ketika Kanjeng Nabi mau keluar, orang Taif itu nyuruh anak kecil sama orang-orang yang tidak begitu waras, sufahat, orang yang begitu waras dan dia tidak begitu beres, suruh melempari Kanjeng Nabi. Kenapa yang dibeli anak kecil sama orang-orang yang tidak begitu waras? Karena mereka takut kalau memang ini benar Nabi dan Nabi itu sampai tertumpahkan darahnya oleh orang yang balik dan berakal, kontan turun azab dari Allah Ta'ala.
mereka yuk jadi rodok yakin sebenarnya. Peti, ini cocok ya Nabi tenang. Ya anak-anak kecil lempari, jadi Kanjeng Rasul itu jalan jarak 3 mil dari kota Taif sampai ke kebunnya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah itu 3 mil itu dilempari batu sampai sandal beliau itu warnanya merah karena darahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi itu nanti berdarah, nanti tidak kuat jalan, diam sebentar. Nanti mereka yang melempar juga diam, dan Nabi lagi dilempari lagi. Zaid bin Harithah yang lempar Kanjeng Nabi sampai berdarah-darah. Zaid bin Harithah dilempari. Setelah itu bersandar di kebunnya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini dua orang ini orang Mekah. Mereka ketika di Mekah pernah membunuh Kanjeng Nabi. Hari itu mereka kesian sama Kanjeng Nabi. Bisa bayangin. Ini dua orang yang pernah membunuh Kanjeng Nabi. Dulu dia tentang Abu Thalib, Muhammad suruh berhenti dakwah atau ya sudah kita akan bunuh dia. Kemudian nanti tak ganti, tak kasih pemuda yang lain. Ini dua orang ini yang waktu itu membunuh Nabi aja di hari itu nggak tega lihat Kanjeng Nabi. Ini dia bisa bayangkan gimana rasanya dihina, yaitu dilempari batu berdarah-darah Kanjeng Nabi. Setelah itu kan mungkin atau nafas bila tenang, Nabi doanya doa yang sangat luar biasa. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu lemahnya aku. Wa qillata hilati dan betapa lemahnya strategiku ya Allah. Wa hawani 'alan nas dan rendahnya aku di mata manusia. Ilaman takiluni, kepada siapa aku akan memasrahkan nama Allah. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang jauh tapi bermuka seram di hadapanku. Aw ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang memegang kuasaku. Itu jadi doanya doa panjang. Jadi Nabi SAW sampai ada bagian doanya begini. Ada yang kelewatan tadi. Sampai hawane lenas sudah Nabi SAW mengatakan, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya arhamar rahimin, engkau ini Tuhannya orang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Ilaman takin ya Allah, aku mau dibawa kemana? Mau dikasih ke siapa? Ba'idin yatajahamuni, orang yang jauh tapi bermuka seram di hadapanku. Au aduin malaktahu amri, atau musuh. Yang musuh itu mengganggu aku dan aku nggak bisa balas. Urusanku dipegang sama dia. Tapi saat itu Nabi mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau semuanya itu bukan karena murkamu kepadaku, maka aku nggak peduli. Jadi doanya Rasulullah SAW itu luar biasa. Kalau kita lihat ya, Kanjeng Nabi Rasulullah itu sabar. Mungkin ada orang, Kanjeng Nabi kok mengeluh? Itu bukan mengeluh namanya. Ngeluh itu kalau sama manusia, kalau sama Allah namanya doa. Orang sabar itu bukan berarti nggak ngeluh sama Allah. Boleh ngeluh sama Allah, itu nggak menghilangkan kesabaran. Jadi kan diuji, mudah-mudahan selamat semuanya, insya Allah tidak ada yang diuji. Ada orang diuji, insya Allah. Ketika diuji dia terus ya Allah, ya Allah. Itu bukan berarti tidak sabar, itu sabar. Lalu curhatnya sama manusia baru loro untung buat status. Saya sakit gigi, doakan saya. Indonesia semua tahu kalau dia sakit gigi. Minta belas kasihan dari manusia. Ini namanya ngeluh. Doa sama Allah itu nggak ngeluh, tapi curhat. Curhat tapi sama Allah, sikaya doa, tidak apa-apa. Doa begitu. Sama-sama ini dua orang ini, nyuruh budaknya atau Nasrani, kasihkan ke orang yang duduk itu. Nggak mau nyebut nama Rasulullah, kasih ke orang yang duduk itu. Kasihkan anggurnya. Itu ceritanya panjang, saya ceritakan nanti lama. Intinya Nabi SAW itu dalam doanya apa? In lam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Allah, apapun yang menimpa diriku, asalkan engkau nggak murka kepadaku ya Allah, maka aku nggak peduli. Nah, itu loh betapa kita tahu bahwasanya kedudukan Allah di hati Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih mencintai Allah dibandingkan mencintai diri beliau sendiri. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tugas kita lah. Kemudian saya tuh, kamu jangan ukur orang itu dekat sama Allah kalau ibadahnya banyak, belum tentu.
ibadah itu, ibadah sholat sunnah itu orang baik bisa, orang nggak baik juga bisa kalau cuma ibadah. Tapi kalau ninggal maksiat yang bisa cuma orang istimewa. Paham ya? Ibadah itu semua orang bisa. Sholat sunnah bisa nggak semua orang 2 rakaat? Seminggu nggak ngerasani. Ayo, siapa yang bisa? Cuma orang-orang yang Ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail, wakilah hafizul Quran, hafal Quran. Ini orang sehebat ini, itu yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu murtad. Ini dia bisa bayangkan zaman itu fitnah kayak apa? Sayyidina Ali masuk Islam pertama kali. Awal anak kecil pertama kali masuk Islam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama anak bau kencur dibilang murtad. Jangan sampai itu malam qiyamul lail, siangnya tiap hari puasa hafal Quran, tapi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ibadah semua bisa, tapi kalau hati yang rindu sama Allah, memikirkan gimana ya saya ini biar dapat ridhonya Allah Ta'ala, nah ini yang susah. Ini tugas kita semua. Yuk, setiap kita mau berbuat jangan mikir Allahnya terakhir, mikir Allah. Allah ridho apa enggak ya? Kalau Allah enggak ridho, enggak usah. Buat itu enggak usah. Kita ini bakal dapat yang istimewa dari Allah kalau kita bisa meninggalkan yang kita sukai karena itu nggak disukai sama Allah, dan melakukan yang tidak kita sukai karena itu disukai sama Allah. Itu baru kita dapat istimewa dari Allah. Ya tadi disebutkan dalam qasidah, ya lahum qaumun yarda rabbuna biridhahum, ya kan? Haifal itu muji. Jadi dari i'riful haqqi ahli haqqi wasluk ma'ahum. Ini tidak tahu kebetulan atau gimana. Ini saya tidak ngada-ngada. Saya itu tadi waktu mau Gusidar semalam waktu WhatsApp, rohanya besok apa? Saya mikir mau baca kitab ini atau saya mau menerjemahkan qasidah i'riful haqqi ahli haqqi wasluk ma'ahum. Besok Allah sampai ini qasidahnya yaitu tadi. Jadi dua-duanya dapat, intinya dapat. Nah qasidahnya saya terjemahkan sedikit. Jadi awalnya mengatakan ya lahum qaumun yarda rabbuna min ridhahum. Wahai kaum yang hebat, yang mana kalau mereka ridho Allah pasti akan ridho. Jadi ada manusia itu yang kalau mereka ridho Allah itu akan ridho. Ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang istimewa sampai begitu. Dia senang Allah langsung senang. Kalau dia senang Allah langsung senang. Kita misalkan kita ini punya dosa banyak, tapi orang yang istimewa itu kan senang sama kita. Kalau Allah senang sama kita, dosa kita dilupakan sama Allah karena kita dicintai sama orang yang Allah cintai. Itu seperti itu ada. Orang-orang yang senang tahu, oh dia ridho, Allah ridho. Allah nggak peduli, mau apa nggak peduli. Selama ada musyrik ya, musyrik benar. Selama masih iman. Orang-orang ini, Allah ridho. Dia ridho, Allah langsung ridho. Bahkan katakan orang-orang yang seperti yang Allah ridho dengan keridhoannya dia itu. Umpama ya. Saya mudah-mudahan dipertemukan sama Allah dengan orang yang seperti itu. Ya Rabbuna min ridhahum. Begitu saya nyenangkan dia, saya ngasih hadiah kepada dia, dia senang. Itu manfaat yang saya dapat dengan senangnya dia lebih besar dibandingkan hadiah yang saya kasih sama dia. Jadi seakan-akan memang kayaknya saya baik, saya ngasih, iya. Tapi begitu dia senang, karena dia senang itu Allah menjadikan harta saya dijaga. Nah, saya dijauhkan dari musibah, jauhkan dari bala, didekatin dengan kebaikan. Itu nah senangnya dia, siapa ini? Di pada hakikatnya yang baik yang ngasih atau yang dikasih? Yang dikasih kan? Dikasih. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya lahum qaumun yarda rabbuna. Nanya, Habib ketemu sama orang kayak gitu di mana? Ya kalau sudah kepingin ketemu. Lu enggak pernah nyeteng ketemu kok, doa minta ketemu aja enggak pernah, ya enggak diketemu. Lalu sudah niat pengen ketemu, ditemukan sama Allah.
Makanya kalau sudah ketemu insya Allah bukan dari Allah Ta'ala. Orang yang kalau dia ridho Allah juga akan ridho. Ya sudah. Hidup mati kita buat nyenangkan dia insya Allah juga akan ridho kepada kita semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setidaknya orang tua kita tuh begitu. Orang tua itu sama kita, maka Allah pun juga ridho kepada kita semuanya. Nah, ya lahum qaulun yarda rabbuna min ridwan. Jadi ada wali-wali Allah juga sama seperti itu. Nah, leluhurnya semua Habib yang marganya As-Sekaf, namanya Habib Abdurrahman As-Sekaf, wali besar Masya Allah, wali top. Habib Abdurrahman As-Sekaf ini punya anak namanya Syekh Omar Mawdhar. Habibnya itu mana wali. Syekh Omar Mawdhar ini begitu lahir, Habib Abdurrahman As-Sekaf langsung mengatakan begini, wulida mauludun yarda li ridahu jabbarus samawati wal ard wa yaghdab li ghadabi jabbarus samawati wal ard. Telah lahir satu anak yang nanti kalau dia itu senang Allah Ta'ala juga akan senang, kalau dia marah Allah Ta'ala juga akan marah. Akhirnya Syekh Omar Mawdhar itu Masya Allah karamahnya luar biasa. Beliau itu dermawan luar biasa. Beliau itu kalau beliau kan punya kebun ya, setiap ada orang misalkan ganggu beliau langsung spontan kena bala. Langsung kena bala. Ganggu langsung kena bala. Beliau itu punya kebun begitu. Setiap ada kambing atau hewan ternak yang makan tanpa izin, keluar mati. Keluar lagi mati. Akhirnya yang punya hewan takut, Habib, Syekh, gimana nih hewan ternak kita mati semuanya? Apa kamu doakan? Demi Allah saya tidak pernah mendoakan keburukan pada satu orang muslim pun atau apapun Allah Ta'ala. Tapi ini Allah Ta'ala yang marah. Nah gini aja dah, kalau sampai kamu itu ngambil hewanmu tuh ngambil bagian saya, tanah saya, niatin aja mau kamu ganti, nanti insya Allah selamat. Begitu ganti sama. Itu setiap ada yang mudik langsung. Bahkan pernah itu di Karin Tanah ada masjid Mawdhar, masjid Syekh Omar Mawdhar ini. Ada orang punya kebun kurma. Nah, kebun kurma itu setiap mau panen itu ada tikus itu manjat kemudian dihabiskan semua. Jadi ini orang bertahun-tahun rugi terus. Tapi akhirnya orang ini dapat kisahnya. Ini pada Syekh Omar Mawdhar sudah meninggal lama. Dapat kisah Syekh Omar Mawdhar itu kalau ada yang ganggu dia itu dibereskan langsung sama Allah. Akhirnya dia niatnya Allah, kalau panen saya kalau ini selamat, saya hadiahkan sebagiannya untuk masjidnya Syekh Omar Mawdhar. Baru niat begitu, dia lihat sendiri ketika ada tikus, waktunya buahnya udah mulai kelihatan. Begitu ada tikus mau naik, tikus itu setiap mendekat buah jatuh, setiap mendekat buah jatuh. Sampai akhirnya jatuhnya ada jatuh kena duri mati. Sampai akhirnya panennya lancar. Tidak ada satu buah pun yang jatuh. Ya sekian banyak syukur. Jadi ada orang-orang yang kalau dia itu ridho Allah juga akan ridho. Kalau dia marah maka Allah pun juga akan makanya kita sekarang pokoknya niat hidup cari ridhonya Allah Ta'ala, dan niat semoga Allah Ta'ala memperjuangkan kita dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bisa nuntun kita agar kita jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya anak itu kalau mau ranking 1, dapat predikat ranking 1, itu biasanya dituntun sama guru les ya. Ada guru les privat macam-macam. Gitu Bang ya? Nah kita tuh kalau mau jadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala juga harus dituntun sama guru. Ada guru yang nuntun kita, menjadikan kita gimana caranya jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dituntun sama guru yang seperti itu, maka nanti insya Allah kita semuanya akan benar-benar jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dari kita. Coba atau berjumpa menambahnya. Ayo bersidah dulu ya. Dulu bersidah nanti baru dilanjut. Oh
وعلى آل سيدنا محمد. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام ولك المحامد كلها أوتيتها فضرفت نشرت لك الأعلام أوتيت من فضل المهيمن من حدا ما تستطيع تخدها الأكلام فلك تقدم في الفضائل كلها فاقدم فأنت لمن سواك إمام والفخر فيك تجمعت أوصافه فلك العلا والمجد والإعظام أنت الذي حصت الجمال بأسره وبنور وجهك يضمحل الظلام أنت الذي حرمها في وصفه وبحسنه قد تاهت الأهلام يا أولا قدمتك إرادة سبقت ففضل الله والإنعام فلئن برزت إلى الشهادة آخرا فوجود روحك للورى قدام فاضت من المولى عليك مواهب نفضت بها الأقدار والأحكام ما نال ذو شرف وقدر مثلها ولكل راق في الدنو ومقام الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمام فلقد ترقي وتلقي لم يزال ولك الملائك في العلا خدام اختارك المولى نجيا بعدما جاوزت مالا للعقول يرام ودنوت منه دنو وحق أمره فينا على أفكارنا الإبهام وبلغت أو أدنى وتلك مزية عظمى وأسرار الحبيب عظام فليهنك الصر الذي أوتيته والقرب والإجلال والإكرام
من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام فسمعت ما لا يستطاع سماؤه وأقلت ما عنه الورى قد ناموا ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام يا سيد الكونين يا خير الورى وافاك ممن يرتديك نظام عبد بحبك لا يزال مولعا وله إليك تشوق وهيام حب تمكن في الحشاء فلناره بين الأضالع والجنوب ذرام فأغث يا هوف اللهيف بنفحة تشفى بها الأمراض والإصدام فمن عليه بنظرة يمحى بها عن قلبه الإدران والإظلام يمتد منها سره بلطائف يقوى بها الإيمان والإسلام بالباب كنت وأنت أعظم مطلب تشتاقه الأرواح والأجسام فاسمح وجد لي بالوصال ففي الحشا شوق إليك ولوعة وغرام وعليك صلى الله يا علم الهدى ما خردت فوق الحصون حمام والآل والأصحاب يا نعم الأولى سبقوا وأصحاب الكريم كرام والحمد لله رب العالمين. Untuk santri-santri di antara amalan yang insya Allah bisa menyebabkan mendapatkan futuh dan yang untuk Ali bin Muhammad Habsyi itu nulis Maulid Simtudurar. Jadi beli satu buku kosong nanti tulis Maulid Simtudurar. Dan harus sekali duduk rampung awal sampai akhir, tidak kuat gitu ya. Tapi cari waktu, saya tuh duduknya ngadep kiblat, niatkan mau cari keberkahannya Nabi Muhammad, keberkahannya oleh Allah Solihin, berkahnya dari Khalil Habsyi. Nanti tulis dari ya Rabbi Sholli ala Muhammad, dari ya Rabbi Sholli ala Muhammad malah hafiz ufti nuru kaukab, terus sampai nanti akhir daripada Maulid Simtud. Ya satu hari satu lembar, dari satu lembar tidak ada masalah. Insya Allah dikatakan yang nulis itu dijamin nanti dapat foto. Foto itu apa? Terbukanya semua pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Tadi ya nulis Simtud Durar tadi itu, Insya Allah. Dan Insya Allah semuanya santri-santri pondok mana teman-teman? Zamzam Al-Hazim, pondok Zamzam Al-Hazim. Insya Allah jadi santri yang berkah Insya Allah ya. Semoga berkahnya nggak habis-habis kayak air Zam-Zam Insya Allah. Ilmunya kayak air Zam-Zam semakin digali nggak habis-habis terus Insya Allah. Ilmunya begitu sekalian. Al-Fatihah Ta'ala Al-Fatihah Allah
واجعلنا من المتحابين في الله متآخين في الله ضرورنا ولا يفتح علينا وعلى أولادنا ولا طلبة كما هد زمزم الحزين فتوح العارفين وفكرنا يكون في الدين وعلمنا وإياكم التأويل ودين وإياكم إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما اللهم أصلح النية والذرية وجل حاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخرى ويبتيه خير البرية صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على منافقنا علي بمثل هذه الدعوات والمناسبات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah